Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal PPPK atau P3K tahun 2021 berdasarkan tes dari tahun 2019. Ini terkait dengan trik dan tips bagaimana menjawab soalnya sehingga kawan-kawan bisa auto lulus ya. Sehingga simak video ini sampai tuntas. Namun sebelum kita menyimak video ini, tolong bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Oke, di video saya tentang PPPK kali ini merupakan kompetensi manajerial, sehingga kawan-kawan diharapkan dapat memahami tentang bagaimana kondisi, situasi, maupun konteks dari setiap soal dari kompetensi manajerial. Bagaimana kita memanage ya suatu pekerjaan kita, baik itu sebagai atasan maupun sebagai bawahan. Oke, soal pertama, bagaimana sikap Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Oke, jawabannya di sini adalah saya membagi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Mengapa? Ini karena dalam pembagian tugas harus memprioritaskan faktor keahlian dan keterampilan, karena ini yang dibutuhkan dalam mencapai target yang diinginkan, baik itu oleh instansi maupun oleh perusahaan misalkan ya. Jadi ini yang dibutuhkan, kecuali kalau misalkan kita membagi tugas kelompok ya. Dan ketika kita sebagai guru ataupun sebagai dosen, kita membaginya berdasarkan minat misalkan ataupun juga keinginan, itu juga disesuaikan dengan konteksnya. Tapi di sini kita adalah sebagai dalam hal bekerja ya dengan rekan dan bawahan. Jadi profesional. Nah, dalam hal ini maka kita harus memprioritaskan keahlian dan keterampilan. Sehingga jawabannya adalah yang C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Misalkan ada teman kita di suatu instansi, misalkan rekan guru yang memiliki keahlian di IT, maka kita memberikan tugas yang berkaitan dengan IT. Nah, itu contohnya ya. Soal kedua, apakah Anda membuat daftar urgensi dan prioritas dan pekerjaan? B. A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Di dalam soal ini menunjukkan bagaimana kita dalam bekerja. Kita sebagai bekerja dalam kompetensi manajerial itu dituntut untuk memiliki catatan-catatan penting ya. Jadi mencatat itu adalah sesuatu yang wajib dalam kompetensi manajerial. Sehingga jawaban yang paling bagus adalah yang A. Saya mencatat untuk pertimbangan, jadi mempertimbangkan segala kemungkinan. Kemudian kita juga mencatat apa sasaran dari tujuan yang ingin kita lakukan. Kemudian kapan deadline-nya. Nah, 3 hal ini adalah 3 hal penting dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga ini adalah jawaban yang tepat. Nah, di sini dalam suatu pekerjaan dibutuhkan keteraturan. Ini berkaitan dengan aspek disiplin, sehingga segala sesuatu harus disiapkan secara matang. Jadi jawabannya adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Soal ketiga, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan tugas kecil kepada staf. Dan E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Ini yang ditanyakan adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin.
Seorang pemimpin itu cukup mendelegasikan semua tugasnya kepada semua staf, jadi dibagi rata gitu ya. Dan kita sebagai pemimpin tugasnya hanya mengontrol dan mengawas. Oke, jadi ini sebagai seorang pemimpin memberikan tugas-tugas kepada staf atau bawahan, sedangkan ia hanya mengontrol dan mengawasi. Jadi jawabannya adalah yang A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas ya. Soal keempat, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, baik itu tamu, rapat, atau telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Anda tidak merasa terganggu dengan itu. B. Anda selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal tersebut. Untuk soal-soal PPK, kompetensi manajerial ini, kita dapat menyortir jawaban yang sekiranya salah, itu hampir mirip dengan soal TKP ya di tes CPNS. Maka kita lihat apakah di jawaban tersebut mengandung hal positif atau negatif. Yang negatif misalkan, saya merasa terganggu. Nah ini kan keliru ya, seharusnya tidak juga. Karena bagaimanapun juga kita bekerja pasti memiliki gangguan. Sehingga yang E ini bisa kita eliminasi. Kemudian saya selalu menolak juga ini bisa dieliminasi karena ini negatif kesannya. Nah sekarang ada 3. Apakah tidak merasa terganggu dengan itu? Nah ini jelas salah ya, karena pasti gangguan sekecil apapun, entah tamu, rapat, atau telepon, itu pasti mengganggu sedikitnya. Ya, sekarang ada B dan D. Yang B ya, selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Ini bisa ya. Kenapa? Karena dalam melaksanakan suatu tugas, kita juga harus melihat hal-hal yang bisa mengganggu dalam hal ini pekerjaan kita, entah itu tamu, rapat, dan telepon, berdasarkan skala prioritas. Maka kita harus memiliki skala prioritas. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, dalam keadaan bekerja, seorang harus memiliki skala prioritas untuk menentukan sikap. Misalkan saya sendiri sebagai dosen, ketika sedang mengajar kadang-kadang ada telepon misalkan ya, maka saya harus melihat dulu ini dari siapa. Ketika dari sama mahasiswa dan tidak terlalu urgent, misalkan ada chat WA-nya, maka saya abaikan dulu menyelesaikan pekerjaan saya mengajar gitu ya. Tapi kalau memang urgent misalkan dari atasan dan menginginkan sesuatu dan harus langsung diselesaikan, maka saya meninggalkan kelas terlebih dahulu untuk mengangkat telepon, misalkan seperti itu. Jadi yang benar adalah yang B. Anda selalu menyortir, jadi menyortir memilih dulu mana yang penting, mana yang tidak, sehingga harus meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan gitu ya. Yang penting adalah menyortir ya kawan-kawan. Soal yang kelima, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan Anda? A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering kebanyakan ide saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. Dan E. Kadang-kadang ide diterima. Oke, ini menunjukkan soal ini sebenarnya ingin melihat bagaimana kualitas diri kita. Ya, bagaimana kualitas diri kita. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang berpengaruh, orang yang benar-benar idenya selalu bisa diterima dan cemerlang. Maka jawabannya adalah yang A. Seorang yang memiliki ide cemerlang dan selalu diterima menunjukkan ia adalah orang yang cerdas dan memiliki pengaruh sehingga dibutuhkan dimanapun ia berada. Jadi jawabannya adalah yang A. Selalu dapat diterima ya, karena gagasan saya cemerlang. Oke. Soal berikutnya, seberapa pentingkah kompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target yang tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting
tapi yang utama adalah target. Oke, ini adalah pembahasannya. Target merupakan sesuatu yang utama. Dan untuk mencapai target ya, maka dibutuhkan kekompakan tim. Jadi jawabannya adalah yang E. Penting, tapi yang utama adalah target. Karena target ini adalah goals ya, tujuan yang paling utama dalam sebuah perusahaan, instansi, atau apapun itu. Nah, sementara kekompakan ini adalah cara untuk mencapai target yang kita inginkan. Sehingga dua-duanya penting, tapi yang paling utama adalah target. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Oke, ini tentang problem solving ya, bagaimana memecahkan masalah. Yang A, saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B, ketua tim adalah penanggung jawab masalah tersebut. C, orang yang buat masalah itu penanggung jawab terbesar. D, masalah itu adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan ketua tim. Ini terkait dengan kekompakan yang seperti dengan bahasan tadi ya, teamwork. Jadi yang ketika kita menghadapi masalah dalam suatu organisasi, instansi, ataupun perusahaan, maka kita harus menilainya sebagai masalah bersama juga. Sehingga masalah tim harus diselesaikan oleh tim. Nah, teamwork dibutuhkan bukan hanya ketika menjalankan tugas, tetapi juga ketika menghadapi masalah sehingga semua harus terlibat. Jadi jawabannya adalah yang D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Soal 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Ini terkait dengan bagaimana sikap kita ya terhadap apa yang telah dicapai oleh rekan kerja. Yang A, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C, saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik saya katakan ini baik, jika tidak saya katakan tidak. D, saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E, saya akan memberikan apresiasi kerja kepada rekan kerja. Oke. Ini yang poin D, saya jarang memberikan apresiasi kecuali memang luar biasa, hampir mirip dengan yang B, progresnya luar biasa. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau memang pencapaiannya dinilai hanya berdasarkan sesuatu yang objektif bagi kita memang luar biasa, atau bisa dikatakan juga progresnya baik. Sementara untuk progres yang sebenarnya bisa kita anggap itu merupakan suatu yang bagus, maka kita tidak akan memberikan apresiasi, yaitu tidak mungkin. Sehingga yang paling memungkinkan adalah kita memberikan apresiasi sekecil apapun prestasi atau pencapaian yang telah dilakukan oleh rekan kerja kita. Jadi yang paling tepat adalah yang A, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nah, ini mengapresiasi kinerja orang lain sangat baik untuk hubungan dalam tim dan dapat saling meningkatkan kinerja. Jadi jawabannya adalah yang A, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Soal 9, apakah Anda merasa sulit meminta tolong kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Ini maksudnya apakah saya ini ya mudah minta tolong atau enggak? Gitu ya. Yang A, merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B, jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan minta tolong pada orang lain. C, tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D, jarang minta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E, selalu minta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, ini kemudahan dalam minta tolong. Ini juga terkait bagaimana kinerja kita di dalam suatu pekerjaan. Nah, sebenarnya yang paling bagus adalah atau yang tepat adalah yang B, jika dalam kondisi mendesak. Karena yang di sini ditanyakan adalah apakah Anda merasa sulit? Nah, maka jawab dulu yang itu.
Yang B itu paling bagus karena jika dalam kondisi benar-benar mendesak, saya minta tolong. Artinya ini tidak sulit ketika memang yang bersangkutan ini dalam kondisi yang terdesak. Ya, dalam kondisi terdesak juga menunjukkan bahwa ia benar-benar profesional dan berupaya sebaik mungkin dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Ya, berbeda dengan option lain, misalkan yang C tergantung situasi dan urgensi. Ini urgensi yang mana? Ya, ini juga tidak jelas apakah merasa sulit, tapi yang dijawab tergantung situasi. Jadi yang benar adalah yang tadi ya, yang B. Jadi minta tolong dapat dilakukan pada kondisi tertentu namun tetap mengandalkan tanggung jawab sendiri. Itu intinya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Soal 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin target tercapai meskipun tidak mungkin mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim. Jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Ini yang benar adalah yang D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Mengapa? Karena target tim harus didahulukan. Jika tercapai, baru boleh mengusahakan untuk diri sendiri. Yang A itu tidak mungkin karena target individu tercapai, ini suatu yang keliru. Kemudian yang B, target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. Ini juga tidak menunjukkan adanya semangat untuk mencapai prestasi diri. Sehingga ini salah. Yang C, sebisa mungkin mencapai target meskipun tidak mencapai 100%, ini sebenarnya sesuatu yang pesimis ya. Karena udah kata sebisa mungkin, di sini juga tidak bisa mencapai 100%. Ini justru menunjukkan sisi pesimis ya. Kemudian E, hanya mendahulukan target tim, ini juga tidak menunjukkan adanya semangat untuk mencapai prestasi diri. Sehingga yang terbaik adalah yang D, mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Jadi kedua-duanya kita kejar. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan subscribe. Untuk mendapatkan notifikasi dari setiap pembahasan video saya, yang insya Allah akan tayang setiap hari, ya semoga bisa terus ya setiap hari konsisten. Maka dan tolong untuk mensubscribe channel ini agar saya juga semakin termotivasi untuk membuat video. Di luar memang pekerjaan saya sebagai dosen ya, kesibukan saya sebagai dosen, saya menyempatkan untuk kawan-kawan berbagi ilmu pengetahuan. Jadi tolong bantuannya juga agar saya semakin bersemangat dalam membuat video. Dan rasanya ketika video saya bermanfaat, saya menjadi semakin berenergi gitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.